Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Fitriani, NIM 20524124 dari kelompok M. Saya akan menjelaskan suatu alat yang bernama Karmon IoT. Apa itu Karmon IoT? Karmon IoT adalah alat untuk memonitoring karbon monoksida berbasis IoT. Untuk MPITIS adalah permasalahan karbon monoksida yang berlebihan di sebuah ruangan. Banyak masyarakat yang tidak menyadari menghirup karbon monoksida secara berlebihan dan itu sangat membahayakan. Untuk define atau masalah inti mengapa karbon monoksida menjadi masalah yang ingin saya teliti adalah karbon monoksida yang tertumpuk di ruangan apabila terhirup secara berlebihan akan menyebabkan gangguan kesehatan, bahkan kematian. Oleh karena itu, terciptalah ide untuk membuat suatu alat monitoring karbon monoksida menggunakan sensor MQ7 dan terhubung ke aplikasi menggunakan sistem IoT. Untuk prototipe, sensor MQ7 mengirim sinyal ke Arduino. Dari Arduino, mengirim data ke HP atau laptop melalui Wi-Fi. Data di HP atau laptop berupa grafik. Di sebelah kiri ada ambang batas ppm. Di bawah ada waktu. Waktu di sini menunjukkan Karmon IoT mendeteksi karbon monoksida setiap setengah jam sekali. Di bawah ada tulisan Karmon IoT mendeteksi karbon monoksida dalam keadaan aman atau berbahaya. Apabila sensor MQ7 mendeteksi bahwa karbon monoksida melebihi 120 ppm, maka sensor akan mengirim sinyal ke Arduino. Dari Arduino akan menyalakan exhaust fan untuk membuang sisa-sisa karbon monoksida. Desain Karmon IoT berbentuk kotak. Untuk bagian belakangnya, ada dua tempat untuk menaruh Karmon IoT. Di bagian dalamnya, terdapat Arduino dan sensor MQ7. Untuk bagian depan dan belakang seperti ini. Untuk bagian dalam Karmon IoT adalah Arduino yang berukuran 6,8 x 5,3 cm dan sensor MQ7 yang berukuran 3,5 x 2,7 cm dimasukkan ke dalam kotak. Ini merupakan sistem kontrol Karmon IoT. Untuk sistem rangkaian dari sistem kontrol Karmon IoT adalah potensiometer yang digunakan untuk menggantikan sensor MQ7 dan motor DC yang digunakan untuk menggantikan exhaust fan. Terminal 1 dari potensiometer disambungkan ke 5 volt sebagai tegangan dan untuk negatif disambungkan ke ground. Kaki tengah disambungkan ke analog anol. Untuk ground disambungkan ke negatif. Dan untuk kesambungan ke lampu LED adalah 5 volt sebagai tegangan, negatif menuju ke ground, dan positif menuju ke kaki kiri lampu LED. Untuk kaki kanan lampu LED menuju ke pin dari Arduino. Untuk negatif dari motor DC disambung ke ground di Arduino. Dan untuk positif di motor DC disambung ke pin di Arduino. Untuk cara kerjanya yaitu, ketika potensio mendeteksi bahwa nilai kadar monoksida adalah 50–100 ppm, maka lampu LED akan berwarna hijau dan exhaust fan mati. Berarti ruangan tersebut dalam keadaan aman. Tetapi, jika potensio mendeteksi bahwa nilai kadar monoksida melebihi 120 ppm, maka lampu LED merah akan menyala dan motor DC akan menyala untuk membuang karbon monoksida yang berlebihan. Itu menandakan bahwa ruangan tersebut tidak sehat.
Untuk kelebihan Karman IoT, yang pertama, Karman IoT selain memonitoring karbon monoksida, tetapi sudah dilengkapi oleh Egghouse Fund untuk membuang karbon monoksida apabila karbon monoksida melewati batas ppm. Yang kedua, desain Karman IoT yang kecil. Desain Karman IoT yang kecil dapat memudahkan pemasangan di dinding ataupun di atap ruangan. Selain itu, pemasangan Karman IoT yang kecil menjadi lebih ringkas karena tidak memakan banyak tempat. Untuk kekurangannya adalah Karman IoT hanya bisa digunakan saat ada tegangan, dan ketika tidak ada tegangan, Karman IoT tidak bekerja, karena Karman IoT mengirim data ke HP atau laptop melalui Wi-Fi. Otomatis, jika listrik padam atau tidak ada tegangan, Wi-Fi juga ikut padam, dan Karman IoT tidak bisa mengirim data. Sekian dari kelompok saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.